Sahabat UT Kupang, jumpa lagi di podcast UT Kupang Mariba Omong bersama saya Erni Okengo. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu staf dosen Universitas Terbuka yang saat ini bertugas sebagai penanggung jawab S2 di Universitas Terbuka Kupang, yaitu Ibu Noveni Marlina Male, Esos MA. Halo Ibu Noveni, apa kabarnya? Halo Ibu Erni, baik, sehat, terima kasih. Senang sekali rasanya mendengarkan Ibu Noveni dalam keadaan sehat. Karena Ibu Noveni, hari ini kita akan membahas informasi yang menarik masih seputaran dunia pendidikan, khususnya untuk sahabat-sahabat UT yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Ibu Noveni, seperti yang sudah kita tahu nih, bahwa Universitas Terbuka itu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menyediakan jenjang pendidikan baik dari diploma, sarjana, magister, dan juga doktor. Untuk episode kita kali ini, kita akan membahas topik mengenai daftar magister di UT tanpa ribet dan pastinya lolos seleksi. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, Ibu Noveni. Untuk program magister apa saja nih yang tersedia di Universitas Terbuka? Untuk saat ini, program magister yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka ada 9 program studi. Ada Magister Administrasi Publik, Magister Manajemen, Magister Manajemen Perikanan, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Lingkungan, dan Magister Hukum. Ada 9 ya Ibu Noveni? Ada 9 program studi. Ada 9 program studi. Nah, Ibu Noveni, kan Universitas Terbuka ini kan sudah dikenal sistem pembelajarannya terbuka dan jarak jauh. Nah, khusus untuk program magister itu sendiri, bagaimana nih sistem pembelajarannya? Apakah full online atau wajib tatap muka? Untuk pembelajaran bagi mahasiswa UT, khususnya program magister, dan sebenarnya secara umum juga bagi mahasiswa UT adalah dituntut belajar mandiri. Mahasiswa dituntut belajar mandiri, bisa belajar sendiri dengan ataupun bantuan orang lain. Dan untuk belajar mandiri ini, UT memberikan fasilitas berbagai media yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Bahan ajar cetak, bahan ajar digital, dan berbagai panduan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang hal-hal akademik. Lalu pembelajarannya tutorial, melalui tutorial. Tutorial ini untuk mahasiswa program magister itu dikombinasi dari tutorial online maupun tutorial webinar ataupun tutorial tatap muka. Untuk tutorial online itu dilaksanakan dalam 12 minggu atau 12 sesi. Dan di sela-sela 12 minggu itu kombinasinya dengan tutorial webinar ataupun tutorial tatap muka selama 4 sesi atau 4 kali pertemuan untuk setiap mata kuliah. Pada pertemuan atau minggu ketiga, 6, 9, dan 12. Dan itu dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi tidak mengganggu dan mudah-mudahan tidak mengganggu jadwal kerja atau kesibukan teman-teman mahasiswa. Oke, jadi Ibu Noveni, berarti pembelajaran di UT ini full online. Sebenarnya juga tersedia tatap muka, tapi tatap mukanya itu dalam bentuk web, tutorial web. Kalau tutorial tatap muka itu diberikan untuk kelas, misalkan begini, di Kota Kupang itu, misalkan di Kota Kupang ada minimal 20 mahasiswa, program studi yang sama untuk satu angkatan, maka bisa ditawarkan tutorial tatap muka. Tetapi dengan melihat ketersebaran mahasiswa di berbagai pelosok daerah dengan ketersebaran program studinya tidak merata, sehingga difasilitasi dengan web. Dan web ini berarti online. Karena online, mudah-mudahan tidak membuat mahasiswa terkendala jarak ataupun tempat, kan difasilitasi dengan tutorial webinar. Oh iya,
pantas tadi yang sudah disampaikan Ibu Noveni, tanpa harus meninggalkan kesibukan, pekerjaan dan lain-lain, tapi tetap kuliah karena memang sistem pembelajarannya itu full online ya Ibu Noveni. Nah Ibu Noveni, untuk proses pendaftarannya nih, apakah ribet untuk daftar sebagai mahasiswa program magister di UT, dan syarat dan ketentuan apa saja nih yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa? Untuk pendaftarannya tidak ribet. Yang penting adalah yang pertama, calon mahasiswa melihat, mencari informasi, membaca informasi menyangkut persyaratan umum program magister UT. Nah, kalau sudah membaca dengan seksama persyaratan yang ada, sudah memahami persyaratan yang ada, diharapkan pada saat pendaftaran nanti tidak gagal validasi, oleh karena berkasnya sudah lengkap dan benar, itu harapannya. Lalu untuk pendaftarannya itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu adalah setelah calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan yang sudah ditentukan, akan diverifikasi validasi oleh UT. Jika berkas administrasinya sudah lengkap dan benar, maka selanjutnya masuk tahap 2. Nah, tahap 2 ini akan diverifikasi validasi lagi CV-nya atau daftar riwayat hidup dan rancangan penelitian oleh program studi yang dituju. Jika sudah lolos seleksi tahap 2, maka calon mahasiswa dapat melakukan pembayaran biaya admisi atau biaya pendaftaran sejumlah 750.000 dan ikut tes masuk. Kalau sudah lolos tes masuk, maka tahap ketiganya mengunggah lagi berkas tambahan, dan jika berkas tambahan itu sudah berdasarkan ketentuan yang ada, maka calon mahasiswa dapat nomor induk mahasiswa dan bergabung sebagai mahasiswa UT. Oke, berarti ada 3 tahap ya Ibu Noveni. Jadi mahasiswa benar-benar harus membaca dulu persyaratan dan ketentuannya sebelum mendaftar, sehingga bisa lolos nih, karena ada 3 tahap ya Ibu Noveni ya. Kalau ada pepatah yang bilang sedia payung sebelum hujan, berarti ini mahasiswa pun juga harus mempersiapkan semua kelengkapan berkas sejak awal agar bisa lolos untuk seleksi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Iya, harus memperhatikan ketentuan setiap program studi yang diminati, karena setiap ketentuan dari masing-masing program studi itu berbeda-beda. Dari persyaratan minimal IPK, dari IPK asal dari S1-nya, dari perguruan tinggi asalnya, lalu akreditasi program studinya itu juga diperhatikan. Jadi sudah melihat, mencermati dari awal persyaratannya. Pas satu lagi tambahan untuk tes masuknya. Jikalau untuk tes masuknya itu kan ada 3 kita. Yang pertama itu tes substansi. Tes substansi itu berhubungan dengan program studi yang diminati atau program studi yang daftar ya, calon mahasiswa daftar. Lalu yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang belum ada TOEFL yang sesuai dengan ketentuan syarat berlaku. Jadi calon mahasiswa jangan merasa khawatir TOEFL-nya belum ada, karena UT menyiapkan tes bahasa Inggris. Okay. Lalu tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini juga kami selenggarakan pada saat tes masuk. Ini bagi calon mahasiswa yang pada saat mendaftar belum mengunggah sertifikat TPA-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan itu sudah terinclude semua dengan biaya pendaftaran Rp750.000 tersebut. Worth it sih Ibu Noveni. Biaya pendaftarannya 750.000. Nah, ini yang sering ditanyakan nih. Berapa sih biaya kuliah untuk program magister di universitas terbuka? Sampai saat ini biaya kuliah program magister UT 8.500.000 per semester selama 4 semester atau 2 tahun. Oke. Itu sudah termasuk bahan ajar cetak dan bahan ajar digital. Sudah include tuh Ibu Noveni 8.500.000-nya. Iya, betul. Tidak ada lagi biaya pembangunan dan lain-lain. Tidak ada biaya pembangunan. Nah, itu sahabat UT, 8.500.000 sudah include sama bahan ajarnya. Ya, betul. Apalagi sih yang kurang, keren sekali Ibu Noveni. Nah, Ibu Noveni, apa nih tips bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar dan bisa lolos seleksi program magister di UT?
Oke, tipsnya yang pertama, sahabat UT, jikalau ingin mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister di UT, yang pertama tentu mengecek informasi menyangkut persyaratan umum sebagai mahasiswa baru program magister di website yang resmi, yaitu website UT maupun di website pasca.ut.ac.id. Setelah memastikan persyaratannya sudah sesuai dengan yang disiapkan, maka silakan melakukan pendaftaran. Dan tentunya setelah melakukan pendaftaran, calon mahasiswa diharapkan selalu mengecek secara berkala di akun pendaftarannya. Jadi jikalau ada gagal verifikasi validasi, maka calon mahasiswa dapat segera melakukan perbaikan sebelum jadwal pendaftaran ditutup. Dan tentunya harapan kami adalah jikalau calon mahasiswa mengalami kendala pada saat melakukan pendaftaran atau memerlukan penjelasan tambahan, dapat menghubungi staf UT daerah. Nah, itu tadi sudah terjawab ya. Saya mau tanya nih, tadi saya mau tanya di Ibu Noveni, di mana mahasiswa bisa mendapatkan informasi resmi, tapi tadi sudah dijawab sama Ibu Noveni. Bisa langsung ke websitenya ut.ac.id. Di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait program magister yang ada di Universitas Terbuka. Nah, terakhir dong Ibu Noveni, boleh dong dikasih closing statement untuk sahabat UT yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Ada kata-kata bijak, saya kutip ya, ini bukan ide saya sendiri. Langkah besar itu dimulai pada keputusan hari ini. Jikalau sahabat UT ingin wujudkan mimpimu untuk mencapai gelar magister, maka silakanlah bergabung bersama dengan kami UT Kupang, karena UT menjangkau yang tidak terjangkau. Wih, keren. Terima kasih banyak kepada Ibu Noveni yang sudah berbagi informasi seputar program magister di Universitas Terbuka. Semoga obrolan kita kali ini ya Ibu Noveni dapat memberikan gambaran sekaligus motivasi untuk sahabat UT untuk mempersiapkan diri dalam melanjutkan studi ke jenjang S2 tentunya di Universitas Terbuka. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan share podcast ini agar informasi ini tidak habis di Anda. Sampai jumpa.